Kisah Raja Pedang berlanjut lagi di uploadan yang ke-20. Selamat mendengarkan cerita ini dan semoga terhibur. Di bawah tembok kota, Zhao Qingan memimpin 50 orang untuk berjuang keras melawan pengepungan lebih dari 2.000 orang, bertempur dengan tangan kosong dan menderita. Kisah Raja Pedang berlanjut. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan lebih tinggi dari para bandit besar, tetapi dua kepalan tangan tak bisa mengalahkan empat tangan. Bahkan jika mereka kuat, mereka tak bisa menahan serangan begitu banyak orang. Tak bisa menghentikannya, Wakil Kapten. Seorang kadet menelan ramuan penyembuh dan bermandikan darah saat dia berseru kepada Zhao Qingan. Jika mereka terus seperti ini, bahkan jika mereka membawa lebih banyak pil, mereka tak akan dapat menghidupi diri mereka sendiri, dan jika mereka tidak segera menghabisi jalan keluar, mereka tak akan dapat pergi dan bertemu dengan anggota tim lainnya. Sekarang bukan waktunya untuk memperjuangkan kedengkian, kita semua berkontribusi pada orang-orang, kita semua membantu yang kuat dan yang lemah. Jika kita tidak segera menemui mereka, para siswa itu semua akan dibakar hidup-hidup. Letnan, di mana kaptennya? Kadet lain angkat bicara, sekarang dia hanya bisa berharap pada kapten, yang merupakan satu-satunya orang yang bisa menangani kejadian sebesar itu. Mereka semua dapat dengan jelas mengingat tuan rumah yang mengatakan bahwa Sutianmu sendiri yang telah menghabisi 10.000 orang di sekelilingnya, dan sekarang dia pasti bisa memimpin mereka keluar. Kapten sekarang bertarung dengan selusin alam Fate Mansion Pertengahan, apakah menurutmu kapten sedang bermain-main? Zhao Qingan sedikit kesal, pertama adalah terlalu banyak orang yang membuatnya merasa tidak berdaya. Kedua adalah rekan satu tim ini bertekad untuk mencoba mengandalkan kapten. Kapten adalah kapten, tetapi dia tidak harus siap sedia. Kapten juga memiliki urusan dan tanggung jawab sendiri. Tetapi lebih dari itu, dia membenci dirinya sendiri. Sutianmu adalah iblis yang tidak dia sangkal, dia hampir 10 tahun lebih tua dari Sutianmu yang yakin akan kelimanya, tetapi dia dapat mengakui bahwa tak bisa dibandingkan dengan Sutianmu, tetapi tak bisa menerima dan Sutianmu terlalu jauh, menemukan hal kecil yang tak bisa diselesaikan. Kapten akan turun. Tiba-tiba salah satu rekan satu timnya berseru, Zhao Qingan mendongak dengan angkuh, hanya untuk melihat Sutianmu turun dari langit membawa pedang es dan pedang api. Apa itu? Zhao Qingan tak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat saat itu juga, tetapi tak bisa menahan diri untuk tidak bingung ketika dia melihat setengah dari pedang api. Dia telah melihat separuh pedang es lainnya, tetapi dari mana datangnya separuh pedang kemerahan itu? Wus-wus, pedang es dan pedang api menyapu ke bawah. Kerumunan bandit besar melihat terburu-buru untuk menangkis. Sutianmu turun. Melihat bahwa itu adalah Sutianmu, para bandit besar itu segera menaruh perhatian besar pada Sutianmu. Siapa yang berani meremehkan Sutianmu ketika dia telah menghabisi dari tengah-tengah 10.000 orang yang mengelilinginya sebelumnya? Tidak ingin mati. Semua bandit mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk menghadapi serangan itu, sebelum mereka bisa menyentuh pedang es dan pedang api. Pedang es dan pedang api secara otomatis bertabrakan. Melihat pemandangan ini para bandit itu langsung kebingungan, apa ini, bukankah itu menyerang mereka? Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, saat berikutnya mereka bahkan lebih bingung saat pedang es dan pedang api bertabrakan dan langsung meledak seperti dinamit. Boom, boom, boom. Di tengah-tengah ledakan dahsyat, jeritan kesengsaraan meledak. Di mata kerumunan Zhao Qingan, satu persatu, bandit-bandit besar itu langsung terpesona, dan bahkan beberapa kepala langsung terpesona. Di tengah ledakan dahsyat seperti itu, mereka bahkan bisa merasakan tanah bergetar. Mereka semua tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Taktik abadi macam apa ini? Desir, apakah kalian baik-baik saja? Sutianmu bergegas turun dan berseru kepada kerumunan dengan prihatin. Matanya mengamati mereka dan merasa lega melihat bahwa meskipun mereka semua terluka, tak ada yang mati. Jangan diam saja, ikut saya dan habisi mereka. Melihat mereka semua berbusa, Sutianmu melambaikan tangannya dan menoleh untuk melihat para bandit besar di depannya dengan tatapan dingin. Dia baru saja menghabisi lebih dari 100 orang dalam satu gerakan, jumlah bandit yang sangat besar masih tidak lebih rendah dari 2.000. Zhao Qingan menelan ludahnya, mengetahui bahwa sekarang bukan waktunya untuk terkejut, dan perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya sebelum menggonggong ke tim di belakangnya. Semuanya, ayo pergi dengan kapten dan habisi mereka. Habisi. Anggota tim kembali ke akal sehat mereka dengan sentakan, melihat punggung Sutianmu dengan percaya diri, bahkan kekuatan mereka telah meningkat beberapa poin.
Habisi, di dinding, anak buah Kong King melompat turun satu demi satu dan mendarat di luar pengepungan, bergabung dengan Su Tianmu dan anak buahnya di dalam dan di luar, menghabisi seperti orang gila. Su Tianmu, di antara para bandit besar, setelah beberapa kepala tiang senior membelah beberapa peserta pelatihan, mereka memandang Su Tianmu dengan wajah penuh kekerasan. Terakhir kali Su Tianmu memaku mereka ke pilar rasa malu, dan hari ini mereka adalah yang pertama menyerang gerbang kota dan membantai saudara-saudara mereka. Su Tianmu harus mati. Habisi Su Tianmu. Beberapa orang menyerah untuk menghabisi peserta pelatihan lainnya dan langsung menuju Su Tianmu untuk menghabisinya. Kapten, hati-hati. Beberapa kadet di belakang Su Tianmu melihat ini dan berseru. Tidak apa-apa, kalian lindungi diri kalian sendiri. Su Tianmu memberi mereka tatapan meyakinkan dan melihat ke arah beberapa bandit besar berkepala gala senior yang bergegas mendekat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Pertempuran di tembok kota telah memungkinkannya untuk mengendalikan kekuatan jurus ke-9 surga yang membakar, dan sekarang setelah di awalnya menyatu dengan Xuan Bingjie dan jurus pedang yang tak bisa dipakai, ini adalah waktu yang tepat untuk membutuhkan banyak pertempuran untuk meningkatkan perpaduan ketiga kekuatan tersebut. Bergegas dan langsung menekan beberapa orang, dia bahkan tidak menggunakan bentuk ketiga dari skill pedang mustahil. Kekuatan es dan api hampir menyatu dengan bentuk ketiga dari Returning to the Father, tapi kekuatan Transgression dan Questioning the World juga tidak kecil, menggabungkan ketiga bentuk itu menjadi satu, bahkan tahap akhir dari alam Fate Mansion akan mati. Kapten, bisakah dia mengalahkannya? Beberapa trainee itu masih penuh dengan kekhawatiran. Itu adalah 5 tingkat kelima alam takdir dan 1 tingkat keenam alam takdir. Bisakah Kapten mengalahkan mereka sendirian? Meskipun Su Tianmu telah membebaskan mereka seperti dewa telah turun sebelumnya dan menghabisi lebih dari 100 orang, lawannya terlalu kuat dan mereka masih tidak percaya diri. Hapus kata itu. Suara Zhao Qing'an terdengar dari samping, dan beberapa peserta pelatihan membeku dan menoleh untuk menatapnya. Kapten menghadapi selusin kepala tiang senior ketika mereka berada di tembok kota. Mereka semua seharusnya sudah mati sekarang, hanya beberapa dari mereka. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap Kapten? Zhao Qing'an tertawa dengan percaya diri. Seseorang tidak boleh mengukur iblis dengan mata orang normal, atau dia akan menakut-nakuti dirinya sendiri sampai mati. Kaptennya sangat kuat. Beberapa taruna itu sangat terkejut mendengarnya sehingga mereka menggigit lidah mereka. Satu orang bertarung melawan selusin kepala tiang senior dan menghabisi mereka. Apa artinya menjadi kapten terkuat? Ini dia. Apa yang Li Kuan-sing? Itu hanya lemah. Oke. Benar-benar pantas menjadi kapten kami. Tak ada yang bisa dibandingkan. Kapten sangat kuat, kita juga tidak boleh lemah. Ayo lakukan dengan cepat dan bertarunglah dengan bandit sebanyak mungkin, kita tidak boleh mempermalukan Kapten. Kekuatan Su Tianmu sekali lagi menginspirasi kerumunan, membuat mereka menghabisi dengan lebih bersemangat. Su Tianmu telah dengan sempurna memadukan kekuatan es dan api dengan 2 jurus pertama dari skill pedang tidak mampu di tengah-tengah pertempuran. Tangan kirinya, urat es, pelanggaran, dan tangan kanannya, urat api, mempertanyakan, meledak dengan kekuatan mengamuk yang secara langsung membuat 6 bandit berkepala kutub di sisi berlawanan terbang. Keenam pria itu meludahkan darah dengan marah sampai ke tanah dan jatuh langsung ke tanah tanpa bergerak. Dalam satu gerakan, Su Tianmu telah menghabisi mereka berenam secara langsung. Nyaman, Su Tianmu menenangkan dengan pengadukan, kekuatan perpaduan ketiga kekuatan itu tidak terlalu kuat. Kapten itu perkasa. Tim meraung kegirangan ketika mereka melihat bahwa Su Tianmu telah menghabisi 6 bandit berkepala tiang senior hanya dalam waktu seperempat jam. Ini adalah kapten mereka, perkasa dan tak terkalahkan. Mendengar raungan bersemangat dari anggota tim, sudut mulut Su Tianmu terangkat, dan hendak melanjutkan menghabisi bandit besar ketika dia tiba-tiba membeku. Hanya untuk melihat bahwa jumlah Yuan Zhu di urat nadi pedang sudah mencapai 20. Mulut Su Tianmu terbuka dengan tidak percaya dan segera melihat ke arah urat nadi es dan api, hanya untuk melihat bahwa jumlah Yuan Zhu di dalamnya telah mencapai 20. Kamu bisa menerobos ke tingkat ketiga alam takdir secepat ini. Hahaha. Setelah beberapa saat tidak percaya, Su Tianmu menundukkan kepalanya dan tertawa. Itu menyakitkan, itu benar-benar menyakitkan. Hanya bertarung sesaat,
Hanya dengan menggabungkan 3 jenis kekuatan untuk menerobos alam, sangat keren untuk terbang. Memang benar bahwa bertarung adalah cara tercepat untuk memperkuat kekuatanmu. Beri saya istirahat. Tubuh Sutianmu bergetar dan auranya semakin kuat saat dia langsung menerobos ke Faith Mansion Realm Triple. Merasakan rasa indah dari terobosan tersebut, Sutianmu juga memikirkan dengan hati-hati tentang terobosan ini. Saya khawatir pertempuran hanya berperan dalam terobosan ini. Perpaduan kekuatan dari 3 pembuluh darah adalah penyumbang terbesar. Setelah menganalisis alasan terobosan tersebut, sudut mulut Sutianmu terangkat. Pembukaan urat nadi gelap ketiga telah memberinya terlalu banyak kejutan. Jika dia membuka urat nadi gelap keempat, kekuatan menakutkan seperti apa yang akan meledak dari perpaduan keempat urat nadi tersebut. Kejutan macam apa yang akan ditimbulkannya? Jika dia membuka nadi gelap kelima, seperti apa perpaduan dari 5 nadi itu? Jantung Sutianmu berdebar-debar, tetapi dia tak bisa lagi membayangkan bahwa dia tidak belajar melalui 3 pembuluh darah saja. Pasti akan ada lebih banyak kejutan yang akan datang, dan pada saat pembuluh darah keempat dan kelima dibuka, saya khawatir itu akan mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Habisi. Tatapan Sutianmu tegas. Habisi bandit besar itu dulu, kita akan membicarakan sisanya nanti. Setelah kultivasinya menembus ke tingkat ketiga alam takdir, Sutianmu bahkan lebih tak terbendung. Terutama karena semua bandit besar berkepala tiang senior telah dihabisi olehnya. Bandit besar lainnya seperti memotong dan mengiris, tak ada satupun bandit besar yang dapat memblokir satu gerakan pun darinya. Di tengah pertempuran yang panik, kerumunan Kong King dengan putus asa menggunakan senjata mereka, tiba-tiba pedang menebas ke udara, atau pedang menebas langsung ke tanah. Apa? Mereka semua telah menghabisi mata mereka, sama sekali mengabaikan situasi di depan mereka, dan sekarang ketika mereka melihat ke belakang, mengapa tak ada satupun bandit besar di depan mereka? Ketika mereka membiarkan mata mereka melihat, mereka hanya melihat Sutianmu di tengah medan perang, bersimbah darah, menginjak tumpukan mayat, lebih dari 2000 bandit besar, semuanya telah terbantai. Dan mereka yang tewas di bawah Sutianmu setidaknya lebih dari 1000. Tim, berapa banyak orang yang sebenarnya dihabisi Kapten? Saya khawatir itu lebih dari 1000. 1000, ya Tuhan. Wakil Kapten hanya menghabisi sekitar 300 orang sejauh ini, kan? Rekor pertempuran yang begitu menakutkan membuat Kong King dan yang lainnya takut, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Zhao Qing'an, melihat bahwa dia sudah seperti Sutianmu, dan wajahnya sudah berlumuran darah segar. Dia sudah menakutkan seperti ini, tapi dia tidak menyangka Sutianmu akan menjadi lebih sesat, menghabisi 3 kali lebih banyak orang daripada Zhao Qing'an. Untuk apa kamu menatapku? Zhao Qing'an meludahkan seteguk ludah berdarah dan menyeka wajahnya sambil memandang mereka untuk beberapa saat. Bisakah dia membandingkannya dengan orang cabul seperti Kapten? Meskipun dia kuat, dia hanya berada di tahap akhir alam takdir dan telah memahami maksud pedang. Apa ini dibandingkan dengan Sutianmu? Sutianmu telah memahami pikiran pedang, memiliki 2 atribut kekuatan, dan memiliki teknik pertempuran yang lebih sesat dari yang lain, dan tubuhnya juga menyimpan sejumlah besar Yuan Qi. Bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan iblis? Melihat wajah Zhao Qing'an yang tidak berdaya ditambah tak bisa berseru kata, Kong King dan yang lainnya saling memandang dengan cemas dan tak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ya, siapa yang bisa dibandingkan dengan Kapten sekarang? Kapten itu perkasa. Kapten Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang. Kerumunan Kong King tak bisa membantu tetapi melambaikan senjata mereka dan mengaum dengan keras. Di medan perang, Sutianmu tak terkalahkan. Dewa Perang. Buka gerbang kota. Sutianmu berdiri di atas tumpukan mayat dan meraung, sebelum bergegas menuju gerbang selatan. Masing-masing gerbang dijaga oleh lebih dari 2000 bandit yang sangat besar, dan ketiga gerbang itu akan menjadi milik mereka. Kong King, bawa 40 orang ke gerbang barat. Yuan Jie, bawa 10 orang untuk mengikuti Kapten. Yang lainnya, ikuti saya ke gerbang utara. Zhao Qing'an segera memberikan tugas, dan dengan ucapan itu, dia memimpin 3 lusin orang ke gerbang utara untuk menghabisi. Semua ikuti saya. Kong King meraung dengan keras sambil mengacungkan pedang tajamnya dan menghabisi gerbang barat. Di depan 3 gerbang,
9 tim berjuang keras melawan para bandit, dan sampai sekarang mereka bahkan belum berhasil menembus gerbang. Mereka kalah jumlah, tetapi dalam lautan api, mereka hanya akan menambah lebih banyak mayat, tidak banyak gunanya sama sekali, belum lagi panah dan busur yang turun dari tembok kota dan batu-batu yang menggelinding. Jika mereka tidak menyerang kota, mereka akan segera menjadi setengah mati atau bahkan dikubur di sini. Di bawah tembok gerbang utara, Li Kuanxing memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, wajahnya memutih lagi dan lagi. Senior Li, Tian Wenyan buru-buru pergi untuk membantu Li Kuanxing berdiri dan memberinya sebotol cairan obat, dan baru saat itulah wajah Li Kuanxing terlihat lebih baik. Ah, binatang buas! Li Kuanxing berjuang untuk berdiri dan melihat ke atas tembok kota dan meraung pasrah. Dia telah menghabisi jalannya ke tembok kota dan akan melewati gerbang, tetapi dia tidak ingin selusin kepala tiang senior di tembok untuk bergabung dan menjatuhkannya secara langsung, dan dia bahkan hampir mati di sana. Dia sudah hampir membuka gerbang, tapi sekarang semua usahanya sia-sia. Senior Li, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menyerang di atas sana, kita semua akan ditinggalkan di sini. Wajah Tian Wenyan penuh dengan warna hitam hangus, pakaiannya terbakar dengan lubang di mana-mana, dan tubuhnya penuh dengan luka dan luka bakar, menyedihkan. Kapten, ayo mundur. Kapten, kita tak bisa bertahan lebih lama lagi. Para kadet yang turun dari serangan yang gagal itu semuanya meratap, jika mereka tidak mundur, mereka benar-benar harus mati di sini. Li Kuanxing sangat marah dan menendang taruna yang baru saja mengatakan mundur. Siapapun yang berani mengatakan mundur lagi, saya akan langsung menebasnya. Siapapun yang berani mengguncang hati tentara, habisi tanpa pengampunan. Jika mereka mundur sekarang, semua usaha mereka akan sia-sia, dan semua kadet yang tewas dalam pertempuran akan mati sia-sia. Para kadet itu semua menundukkan kepala, seolah-olah mereka sedang berkabung. Jika mereka tidak mundur, mereka harus menunggu kematian. Saya ingin tahu apakah tim lain sudah menyerbu ke kota. Ketiga tim taruna menantikan tim lain, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka sekarang adalah tim lain. Selama satu tim telah menyerbu kota, masih ada harapan bagi mereka. Kita bahkan tak bisa terburu-buru di tim lain, bahkan lebih tak akan. Satu orang angkat bicara, langsung memupuskan harapan semua orang. 3 tim mereka adalah yang paling banyak dan terkuat, bahkan mereka hanya bisa terjebak di luar, tim lain bahkan lebih mustahil. Apakah menurut kalian tim Su Tianmu akan menyerang? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam keheningan, dan kerumunan orang terkejut mendengar suara itu, bahkan Li Kuanxing tampak terkejut. Su Tianmu telah tampil secara iblis di Martial Mansion, tak ada yang bisa menyangkalnya. Tapi apa yang telah meningkatkan harapan mereka adalah bahwa Su Tianmu telah menerobos benteng angin hitam sebelumnya dan menghabisi lebih dari 10.000 bandit kurang ajar. Dengan catatan pertempuran yang sesat seperti itu, pasti ada lebih banyak harapan untuk menyerang kota. Jika tim Su Tianmu berhasil menyerang kota, maka kita akan selamat. Mata banyak taruna berbinar dengan harapan, mengharapkan Su Tianmu datang untuk menyelamatkan mereka. Apa yang ada di kepala kalian? Tian Wenyan tiba-tiba angkat bicara, dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkan sepanci air dingin ke arah mereka. Berapa banyak orang Su Tianmu dan yang lainnya, kita bahkan tak bisa menyerang mereka. Kecuali keajaiban terjadi. Su Tianmu sangat kuat, tapi dia bukan dewa. Apakah kalian benar-benar berpikir dia maha kuasa? Ketiga tim peserta pelatihan terdiam satu persatu, sudut mulut mereka terangkat dalam kepahitan. Ya, kami benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Meskipun Su Tianmu kuat, ada terlalu sedikit orang di bawahnya. Saya khawatir mereka akan dibakar sampai mati sejak lama. Mendengar ucapan mereka, Tian Wenyan, yang telah memercikkan air dingin, malah tidak senang. Mengapa dia tidak berharap Su Tianmu akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemungkinan dan dapat datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi itu tak akan. Dia ingin mengandalkan Li Kuanxing untuk mendapatkan rekor pertarungan yang lebih baik dan ingin naik lagi, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti ini. Mungkinkah saya, Tian Wenyan, benar-benar akan mati di sini? Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, sungguh tidak tahu berterima kasih untuk mati di sini seperti ini. Tapi sekarang Yuan Qi mereka semua sangat terkuras,
Untuk menahan api dan panas, mereka harus bertarung sambil menyemburkan Yuan Qi untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tak bisa menyerang kota lagi, mereka semua akan dikonsumsi hidup-hidup hanya dari konsumsi Yuan Qi. Mencicit. Tiba-tiba suara pintu terbuka terdengar, dan saraf tegang kerumunan segera tersentuh saat mereka menoleh untuk melihat ke arah gerbang kota, hanya untuk melihat bahwa gerbang itu benar-benar dibuka. Gerbang kota terbuka. Semua orang melompat kaget, melihat gerbang yang perlahan-lahan terbuka dengan rasa tidak percaya. Mungkinkah sebuah tim telah menghabisi jalan masuk mereka? Pasti. Tim yang mana itu? Kita selamat, haha, kita tidak harus mati. Dengan penuh semangat dan kegembiraan, kerumunan orang tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju gerbang kota. Itu adalah satu-satunya cara mereka untuk hidup. Di tengah suara pemusnahan yang ganas, gerbang kota terbuka dengan susah payah, dan kerumunan orang bergegas untuk melihat Zhao Qing'an dan yang lainnya, dan segera membeku. Zhao Qing'an, kelompok Su Tianmu, sebenarnya merekalah yang menghabisi kota ini. Ketiga tim itu tak bisa dipercaya. Tian Wenyan semakin bergegas maju ketika dia mendengar itu, dan ketika dia melihat Zhao Qing'an dan timnya dengan panik membantai para bandit yang sangat besar, matanya hampir melotot karena terkejut. Su Tianmu dan yang lainnya benar-benar telah menghabisi jalan mereka ke kota. Su Tianmu, dia benar-benar menciptakan keajaiban. Di bawah api yang begitu besar, dengan aliran panah tajam dan busur panah yang kuat serta batu-batu yang menggelinding di atas, ini bahkan bisa menghabisi. Apakah dia seorang dewa? Saudaraku, masuk dan habisi bandit-bandit besar itu. 30 orang aneh Zhao Qing'an berjuang untuk menangkis bandit besar dan meraung kepada 3 tim peserta pelatihan. Jiwa para taruna dari ketiga tim bergetar, hidung mereka sakit dan air mata mengalir. Mereka memperlakukan kami seperti saudara. Sebelumnya mereka sangat menentang Su Tianmu dan mereka, tetapi sekarang mereka datang untuk menyelamatkan mereka sejak awal, memperlakukan mereka sebagai saudara terlepas dari masa lalu mereka. Tak ada yang terlahir jahat, dan terlebih lagi tak ada yang bisa cuek untuk mengirimkan arang di salju. Hanya beberapa kata sederhana ini yang membuat ketiga tim peserta pelatihan berantakan. Bahkan Tian Wenyan menundukkan kepalanya karena malu, baik dari segi kekuatan atau sebagai pribadi, dia telah kalah total. Ada orang lain yang kalah bahkan lebih buruk darinya. Li Kuanxing tercengang, dia selalu mengagumi Huang Junru dan selalu ingin menekan Su Tianmu. Di antaranya dia berpikir bahwa tak ada yang lebih layak untuk Huang Junru daripada dia. Tapi sekarang dia menemukan bahwa dia salah, dan sangat salah. Kekuatan Su Tianmu, kebenaran Su Tianmu yang luar biasa, semuanya membuktikan inferioritasnya, pikirannya yang sempit. Sebagai putra wakil kepala sekolah, dia bangga sepanjang hidupnya, dia telah kalah di depan seorang remaja laki-laki. Fakta bahwa dia bisa membuat kontrak pernikahan dengan Junro telah membuktikan segalanya sejak saat itu, bukan? Li Kuanxing bergumam, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit beberapa saat kemudian. Su Tianmu, saya akui saya telah kalah, saya tidak sebaik kamu. Tapi saya tak bisa kalah darimu dalam segala hal. Habisi. Li Kuanxing meraung dengan keras dan menghabisi bandit besar itu. Dia mengakui bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mengejar Huang Junru dan bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk memecah Su Tianmu dan Huang Junru. Tetapi dia tak akan pernah mengakui bahwa sikap merendahkan dirinya tidak berguna. Setelah mengalami situasi putus asa, kekuatan bertarung ketiga tim menjadi semakin mentah, dan rasa sesak serta keputusasaan sebelumnya dilampiaskan pada para bandit yang sangat besar. Wakil Kapten Zhao, meskipun kamu menyelamatkan kami tak akan bersikap sopan. Kapten tim bermata tajam itu tertawa terbahak-bahak dan berseru kepada Zhao Qing'an, jangan salahkan mereka karena mencuri pujian, mereka tak akan memiliki tangan yang lembut saat menghabisi bandit besar itu. Zhao Qing'an tersenyum cuek, memperjuangkan tempat pertama adalah suatu kehormatan, tetapi mereka semua berkontribusi kepada orang-orang, mengapa merampok atau tidak? Wakil Kapten Zhao, saya yakin dengan kamu. Saya juga yakin, dan saya bahkan lebih yakin dengan Kapten kamu. Kalian benar-benar mengajari kami cara bersikap kali ini. Sebelumnya, maafkan saya. Ketiga tim pun sadar dan meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mengetahui kesalahan kamu dan mampu memperbaikinya, tak ada yang lebih baik. Zhao Qing'an menerima permintaan maaf mereka sambil tersenyum. Mereka awalnya adalah teman sekelas, di mana perseteruan yang tak bisa dibubarkan.
Semua dendam langsung larut pada saat ini, dan semua taruna menghabisi dengan gembira. Tapi segera, Zhao Qing'an dan yang lainnya tak bisa bertahan lebih dulu. Mereka telah melalui beberapa pertempuran besar dan sudah sangat terkuras, dan kali ini bahkan ada kurang dari 40 dari mereka yang menerobos gerbang kota sendirian, jadi mereka beruntung tidak mati. Wakil Kapten Zhao, kalian istirahat dulu, bandit-bandit besar ini, biarkan kami yang melakukannya. Jangan mencoba untuk menjadi berani, kita pasti bisa. Hei, Wakil Kapten Zhao, meskipun saya tertawa agak tidak berperasaan sekarang, maaf, kami benar-benar ingin mendapatkan hasil pertempuran kembali, jika tidak, kami tak akan berani menghadapi orang lain. Melihat bahwa Zhao Qing'an dan yang lainnya tak bisa menopang diri mereka sendiri, ketiga tim secara berturut-turut menyarankan mereka untuk beristirahat sementara mereka sendiri berjuang lebih keras dan lebih keras. Anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang menyelamatkan, tim Su Tianmu mampu menghabisi dan masih datang untuk menyelamatkan mereka, jadi mereka bahkan tidak perlu memikirkannya, mereka harus memiliki catatan pertempuran yang hebat, dan mereka ingin mengambil beberapa catatan pertempuran kembali. Hei, jangan pernah memikirkannya. Kamu pandai mencuri catatan pertempuran dari kami, tapi jangan coba-coba mengambilnya saat kami sedang istirahat. Zhao Qing'an dan yang lainnya menyeringai di sudut mulut mereka, bertekad untuk tidak beristirahat. Alis ketiga tim berkerut bersamaan, kekhawatiran muncul di wajah mereka. Wakil Kapten Zhao, hidup itu penting, jangan berpegang teguh. Ya, kami hanya akan bercanda, kalian tidak boleh bercanda tentang nyawa kalian. Jika sesuatu terjadi pada Zhao Qing'an dan yang lainnya, mereka pasti akan merasa bersalah seumur hidup mereka. Siapa bilang kita bertahan dengan keras? Zhao Qing'an tersenyum percaya diri dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan 2 pil, satu untuk menyembuhkan lukanya dan satu lagi untuk memulihkan diri. Sisa dari 30 orang aneh lainnya juga mengeluarkan 2 pil, dan segera mereka berdarah penuh. Apa yang kalian minum? Melihat tindakan mereka, ketiga tim tercengang, bahkan sangat terkejut sehingga mereka lupa untuk menyerang. Aduh! Baru setelah bandit besar itu menebas mereka dengan pedangnya, mereka kembali sadar dan bergegas kembali menyerang. Di tengah-tengah serangan itu, dia masih tak bisa mengalihkan pandangannya dari Zhao Qing'an dan yang lainnya, matanya penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Apa yang baru saja mereka makan? Saya rasa saya tidak melihatnya dengan jelas barusan. Sepertinya itu adalah ramuan. Ramuan. Ketiga tim sangat terkejut sehingga mata mereka hampir tidak menatap keluar, itu benar-benar ramuan. Dari mana mereka mendapatkan ramuan itu? Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak ramuan? Segera, pikiran mereka berantakan, mereka bahkan belum pernah melihat ramuan sebelumnya, sementara Zhao Qing'an dan yang lainnya sepertinya memiliki segalanya. Pil, mereka benar-benar memiliki pil. Setelah Li Kuanxing membelah bandit besar, dia melihat ke arah Zhao Qing'an dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menyentuh pinggangnya. Ramuan mujarab ada di tangannya, ramuan mujarab ini diberikan kepadanya oleh ayahnya, hanya yang satu ini, dia tak akan pernah bisa menggunakannya kecuali pada saat kematian. Tapi bagaimana dengan Zhao Qing'an dan yang lainnya? Satu adalah 2 pil, dan sepertinya ada beberapa pil lagi padanya. Li Kuanxing sedikit tanpa air mata, dia memiliki pil yang tidak dimiliki orang lain, karena ayahnya adalah wakil kepala pemerintahan, tetapi Zhao Qing'an dan yang lainnya memiliki semuanya, dan mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Dibandingkan dengannya, dia hanya memiliki 1 pil dan masih menganggapnya sebagai harta karun. Sangat menyedihkan untuk dipikirkan. 3 tim orang melihat kesibukan yang menggetarkan untuk menghabisi musuh, sekarang bukan waktunya untuk terkejut, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati, dan juga untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin, jika tidak, mereka bahkan tidak perlu minum sup. Ini bukan waktunya untuk terkejut, dan mereka harus menghabisi sebanyak mungkin, jika tidak, mereka bahkan tak akan memiliki sup. Itu belum tentu ramuan yang mereka minum, bukan? Di tengah pertarungan, ketiga tim mulai mempertanyakannya, bagaimanapun juga, itu hanya pandangan sekilas, sulit untuk menyimpulkan bahwa itu adalah ramuannya, belum lagi Zhao Qing'an dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan itu sama sekali. Mungkin saja itu adalah pilnya. Ya, tak ada satupun alkemis di dalam rumah bela diri, jadi untuk mendapatkannya saja sudah mengesankan, bagaimana mungkin ada begitu banyak pil.
Kerumunan semua mencoba untuk menyeimbangkan diri mereka sebaik mungkin, jika tidak, pikiran mereka akan meledak. Kapten, tiba-tiba, kapten tim bermata tajam itu bukan tandingan bandit besar berkepala galak berpangkat tinggi dan terluka parah, jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah dengan marah. Anggota timnya melihat perubahan warna dan buru-buru menyeretnya kembali. Kapten, minumlah. Salah satu rekan satu timnya buru-buru mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh dan memberikannya kepadanya, tetapi lukanya sangat parah sehingga ramuan penyembuh itu tidak lagi memiliki banyak efek. Cepat berikan kepada Kapten Zhang. Melihat ini, Zhao Qing'an buru-buru mengeluarkan ramuan dan melemparkannya. Rekan setimnya menangkapnya dan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru memberikannya kepada Kapten untuk diambil. Setelah Kapten Zhang meminum ramuan tersebut, wajah pucatnya langsung membaik, dan nafasnya berangsur-angsur stabil. Wajah anggota tim itu terkejut melihat hal itu dan dia buru-buru membantu Kapten Zhang berdiri. Batuk. Kapten Zhang duduk dan melihat anggota tim dengan batuk kering. Apa yang baru saja kamu berikan padaku untuk dimakan? Kenapa efeknya sangat bagus? Efek dari apa yang diberikan kepadanya barusan beberapa kali lebih baik daripada cairan obat, meskipun tak bisa membuatnya pulih saat itu juga, itu memungkinkannya untuk dengan cepat memulihkan kekuatan bertarungnya dan dia dapat segera melanjutkan pertarungan. Kapten, wakil Kapten Zhao yang memberiku obat mujarab barusan. Anggota tim berseru dengan wajah aneh, sekarang dia yakin itu adalah ramuan, jika itu bukan ramuan, bagaimana bisa memiliki efek yang begitu bagus? Ramuan. Kapten Zhang tiba-tiba terkejut dan menoleh dengan angkuh untuk melihat Zhao Qing'an. Mereka benar-benar memiliki ramuan sebanyak itu. Dari mana mereka mendapatkan ramuannya? Tak bisa membayangkan. Kapten Zhang tiba-tiba memusatkan pandangannya dan segera menguatkan dirinya untuk berdiri, terus bertarung sambil bersandar ke sisi Zhao Qing'an. Wakil Kapten Zhao, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Setelah sampai di sisi Zhao Qing'an, Kapten Zhang pertama-tama berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Hal kecil, wakil Kapten Zhao, obat mujarab kamu, dari mana asalnya? Kapten Zhang menelan ludah dan bertanya, inilah tujuan dia bertarung sampai ke sisi ini tanpa istirahat. Kapten memberikannya kepada kami. Zhao Qing'an dengan santai menjawab, sekarang tidak perlu menyembunyikannya, bahkan jika dia mau, dia tak bisa menyembunyikannya lagi. Kapten, Su Tianmu. Mata Kapten Zhang menyerbu, dengan tidak percaya menghirup udara dingin. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil? Bukannya dia meremehkan Su Tianmu, tapi Su Tianmu hanyalah karakter dari kota kecil, tidak seperti dia memiliki latar belakang besar seperti Rong Qiansui. Ditambah Su Tianmu telah bersama mereka di kota, dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertemuan aneh jika dia mau, bukan? Kamu? Bagaimana kaptenmu bisa mendapatkan begitu banyak pil? Kapten Zhang menelan ludah dengan ngeri, dia tak bisa memikirkan bagaimana Su Tianmu mendapatkan begitu banyak pil. Apakah kamu masih ingat larutan obat yang kita beli? Zhao Qing'an melihat raut muka Kapten Zhang yang tak bisa diterima, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia bertanya secara retoris. Kapten Zhang mengangguk, mengingat, lalu kenapa? Itu semua adalah cairan obat, apa bedanya dengan pil? Tapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan menoleh dengan angkuh untuk melihat Zhao Qing'an, wajahnya penuh dengan kengerian, maksudmu? Ya, Kapten kami adalah alkemis. Ahem, mendengar ucapan Zhao Qing'an, Kapten Zhang hampir terkejut sampai-sampai mengalami luka dalam. Dia mencoba mengatakan apakah ada seseorang yang membantumu memurnikan cairan obat menjadi pil, bukan penyulingan Su Tianmu yang berarti ya. Tahukah kamu bahwa mengakui dengan tegas itu menakutkan? Su Tianmu adalah seorang alkemis. Ya Tuhan, dia sebenarnya seorang alkemis. Ini pertama kalinya saya melihat ramuan, dan dia sebenarnya adalah seorang alkemis. Patua Huang hampir setengahnya berada di dalam tanah dan masih hanya seorang master pil kelas luar biasa, tapi dia adalah seorang alkemis. Seorang alkemis yang sangat muda. Percakapan antara keduanya terdengar oleh banyak siswa, dan segera masing-masing dari mereka menggigil ketakutan. Sebelum Su Tianmu bahkan bukan seorang master pil, dan sekarang dia memberitahu mereka bahwa dia telah menjadi seorang alkemis dalam semalam. Mungkinkah itu lebih menakutkan?
Setelah beberapa saat terkejut, ketiga tim peserta pelatihan mulai melihat ke arah Zhao Qing'an dan yang lainnya dengan senyum mengembang di wajah mereka. Wakil Kapten Zhao, bisakah kamu memberi saya beberapa pil? Tidak, saya membutuhkannya untuk diri saya sendiri. Kakak yang baik, saya tidak pernah menyentuh obat mujarab seumur hidup saya, bisakah kamu memberi saya satu? Tak ada yang bagus, saya bahkan belum pernah menyentuh seorang wanita dalam hidup saya. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk menjadi seorang wanita? Kakakku yang baik, berikan saja saya obat mujarab. Medan perang berubah menjadi adegan menjilat anjing besar, dengan hampir setiap kadet memohon bantuan kepada Zhao Qing'an dan yang lainnya, hampir berlutut di tanah dan memohon. Zhao Qing'an dan yang lainnya menjaga pil mereka, tidak memberikan satu pun dari mereka. Ini adalah pil berharga mereka, dan tak akan mereka akan mengeluarkannya kecuali sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dan bahkan jika mereka tak bisa menggunakannya sekarang, mereka masih bisa menyimpannya untuk nanti. Mereka juga lebih memahami bahwa kemuliaan yang mereka miliki saat ini diberikan kepada mereka oleh Su Tianmu. Jadi mereka harus lebih menghargainya, dan mereka tidak boleh menyia-nyiakan kerja keras Su Tianmu hanya untuk berpura-pura luas. Kasihan para peserta pelatihan itu, mereka memohon dengan air mata dan ingus keluar dari mata mereka, tetapi mereka bahkan tidak memohon satu pil pun. Pertempuran tidak berhenti, dan dengan kerjasama penuh lebih dari 500 orang, mereka akhirnya menghabisi semua 2000 bandit yang sangat besar itu. Ayo bergegas untuk mendukung gerbang barat. Pertempuran telah berakhir, dan Zhao Qing'an tidak berhenti setelah menelan 2 pil untuk menghabisi gerbang barat. Kong Qing dan yang lainnya mendukung gerbang barat, tetapi Kong Qing dan yang lainnya tidak kuat secara keseluruhan, dan 3 tim di gerbang barat tidak sekuat 3 tim Li Kuanxing, jadi mereka takut mereka tak akan bisa bertahan jika mereka tidak pergi untuk mendukung mereka. Ketika ketiga tim melihat bahwa Zhao Qing'an dan yang lainnya pergi untuk mendukung gerbang barat tanpa ragu-ragu, mereka semua mengikuti dengan wajah pahit dan hati yang enggan. Bukannya mereka tidak ingin pergi untuk mendukung, mereka tak bisa menunda untuk menyelamatkan orang-orang dan menghabisi para bandit, tetapi mereka benar-benar tak bisa bertahan lagi, mereka hanya memiliki cairan obat dan mereka sudah menghabiskannya, tidak seperti Zhao Qing'an dan timnya, yang memiliki ramuan yang lebih baik dan dapat membawa lusinan dari mereka. Masing-masing dari mereka memiliki paling banyak 10 botol cairan obat, dan mereka telah menghabiskan hampir semuanya selama pengepungan sebelumnya, dan setelah pertempuran ini, mereka kehabisan cairan obat untuk mengisinya kembali, dan seluruh tubuh mereka akan hancur berantakan. Saya juga ingin minum pil juga. Jika saya memiliki ramuan, saya pasti bisa menghabisi 10 bandit yang lebih besar. Saya juga ingin memiliki Kapten Alkemis. Oh. Ketiga tim peserta pelatihan meratap di dalam hati mereka, dan sebelum mereka bisa mengambil beberapa langkah, mereka buru-buru mengerem, hanya untuk melihat bahwa Zhao Qing'an dan yang lainnya telah berhenti di tengah jalan, tak akan mendukung gerbang barat lagi. Tak ada lagi dukungan untuk gerbang barat. Ada apa dengan mereka? Kerumunan orang saling berpandangan dengan kebingungan dan melihat ke depan, raut muka mereka langsung membeku. Hanya untuk melihat bahwa di depan mereka, lebih dari 1000 orang berjalan ke arah ini, masing-masing dengan aura pemusnah dan bermandikan darah. Su Tianmu berjalan di depan dengan pedang kembarnya di tangan, rambut dan jubahnya telah diwarnai merah sepenuhnya, seolah-olah dia adalah Shuro neraka, membersihkan neraka dan kembali. Sumu. Para kadet dari ketiga tim sangat terkejut hingga tersandung, penampilan Su Tianmu saat ini terlalu menakutkan. Berapa banyak orang yang dia habisi? Berapa banyak orang yang harus dihabisi agar pakaian mereka benar-benar bernoda merah, dengan darah masih menetes dari helai rambut mereka. Kerumunan Zhao Qing'an berjalan tanpa terlalu terkejut. Kapten, apakah Simon sudah selesai menghabisi begitu cepat? Zhao Qing'an bertanya sambil tersenyum sambil berjalan. Su Tianmu mengangguk dan melirik ke belakang Zhao Qing'an dan yang lainnya, ke arah ladang mayat, dan mengangguk puas. Efisiensi kamu lumayan. Dengan itu, dia memasukkan pedang kembarnya ke dalam sarungnya dan menyapu tatapannya ke arah Li Kuanxing dan yang lainnya. Tatapannya dingin dan sekarang semuanya diwarnai dengan niat menghabisi. Kosongkan kastil dan kembalikan barang-barang semua orang ke tempat semula. Panen kedua dari kehancuran manusia adalah harta karun manusia, dan dia tak akan melewatkannya.
Jika ada yang berani menyembunyikannya secara pribadi, jangan salahkan saya karena tidak punya belas kasihan. Su Tianmu memandang kerumunan dengan penuh peringatan. Dia telah berusaha keras untuk menerobos kastil dan menyelamatkan kalian semua. Hal-hal yang baik, dia menginginkan semuanya. Kerumunan itu bertemu dengan tatapan mematikan Su Tianmu, dan setelah kedinginan, mereka menganggukkan kepala dengan tergesa-gesa. Tak ada yang berani melanggar ucapan Su Tianmu, bahkan Li Kuanxing, tak hanya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dalam hal kekuatan saja, tak ada yang hadir yang bisa menyaingi Su Tianmu. Su Tianmu, terima kasih banyak. Li Kuanxing ragu-ragu sejenak dan berjalan ke arah Su Tianmu dan menangkupkan tinjunya. Su Tianmu menatap Li Kuanxing dengan mata sedikit menyipit dan kilatan niat menghabisi. Bandit besar itu telah dihancurkan, sudah waktunya untuk mengakhiri antara dia dan Li Kuanxing. Su Tianmu, saya telah menyinggung perasaanmu sebelumnya, maafkan saya. Li Kuanxing terbuka dan jujur, mengetahui apa yang dipikirkan Su Tianmu, dia mulai meminta maaf terlebih dahulu. Sudah terbukti bahwa kamu lebih layak untuk Junrou, tetapi kamu tak bisa menghentikan seseorang untuk menyukainya. Raut muka Su Tianmu tercengang, setelah mengetahuinya. Itu yang terbaik. Saya tak akan ikut campur dalam hubunganmu di masa depan, dan terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah mengatakan itu, Li Kuanxing mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Kamu jujur, jauh lebih baik dari ayahmu. Su Tianmu mengangguk, menerima permintaan maaf dan terima kasih Li Kuanxing. Jika Li Kuanxing keras kepala, dia akan langsung menyerang, tetapi sekarang dia tampak seperti orang yang berkarakter. Li Kuanxing terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia, sang putra, tidak memenuhi syarat untuk menghakimi ayahnya atas apa yang telah dia lakukan, tetapi semuanya dimulai karena dia. Itu tak akan pernah terjadi lagi. Dengan anggukan, Su Tianmu melambaikan tangannya, dan Li Kuanxing harus bekerja untuknya seperti biasa. Su Tianmu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tian Wenyan juga datang dan mengepalkan tinjunya dan membungkuk untuk berterima kasih, sementara 3 tim orang setelah itu semuanya membungkuk dalam-dalam kepada Su Tianmu sebagai ucapan terima kasih. Adapun tim lain, mereka telah lama pergi untuk mengais harta karun manusia, dan mereka sudah lama berterima kasih kepada mereka. Ketika mereka berterima kasih kepada mereka, Su Tianmu melambaikan tangannya dan menyuruh mereka semua pergi bekerja. Kali ini, meskipun peserta pelatihan melawan bandit menderita banyak korban, tetapi karena penyelamatan Su Tianmu yang tepat waktu, kurang dari 500 orang terbantai atau terluka, dan masih ada 2.000 peserta pelatihan yang masih hidup. Dengan 2.000 taruna yang mengais-ngais sekuat tenaga, mereka langsung menggali tanah dan menggali semuanya. Segera setelah itu Su Tianmu berdiri di depan tumpukan barang, dan seperti taruna lainnya, wajahnya tidak terlihat bagus. Bandit-bandit besar ini benar-benar licik, harta karun itu semua telah dipindahkan. Untuk menghadapi pengepungan ini, Blackwing Cottage telah membuat langkah-langkah yang jauh melampaui imajinasi mereka, menghancurkan pulau itu, belum lagi semua harta karun telah dipindahkan. Dan mereka menemukan bahwa tidak satu pun dari orang yang mereka habisi adalah istri dan anak-anak dari para ahli dupa atau penguasa pulau itu, mereka telah lama pindah bersama dengan harta karun itu. Apa yang mereka temukan sekarang adalah tumpukan besi tua, tumpukan persediaan untuk keperluan sehari-hari. Su Tianmu dengan cemberut mencari-cari di dalam dan hanya menemukan pedang yang bagus. Baru saja mendapatkan senjata roh kelas atas. Melihat pedang di tangannya, Su Tianmu mengerucutkan bibirnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, itu bukan panen kecil. Setelah membuang pedang lainnya, dia memasukkan senjata roh kelas atas ini ke dalam sarung di punggungnya. Grandmaster seharusnya menggunakan senjata harta karun, kan? Akan lebih keren jika saya bisa mengambil senjata harta karun. Memalingkan kepalanya untuk melihat keluar kota, hatinya berdebar, senjata roh kelas atas tidak terlalu menarik baginya, kecuali itu adalah pedang kemajuan seperti pedang Swan Merah. Tapi orang kuat seperti Grandmaster Blackwing Cottage kemungkinan besar akan menggunakan senjata harta karun setingkat lebih baik dari senjata roh, mampu menahan lebih banyak kekuatan, dan tak ada kekuatan yang akan meledak. Sekarang Su Tianmu memiliki 2 kekuatan atribut, tak hanya senjata roh tak akan dapat dengan sempurna mengeluarkan kekuatan atribut,
itu tak akan mampu menahan kekuatan atribut yang kuat, bahkan jika itu adalah senjata roh kelas atas, itu akan dibuang setelah hanya beberapa kali penggunaan. Jika yang digunakan oleh Grandmaster benar-benar senjata harta karun, maka kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Tumpukan bahan terus dicari, dan tidak mau menemukan sesuatu yang bagus. Hah? Tendon binatang. Dia menemukan tendon binatang transparan kekuningan. Su Tianmu menariknya, tetapi tidak berubah bentuk sedikit pun. Barang bagus. Mata Su Tianmu berbinar dan dia langsung menerimanya di pelukannya. Jika urat binatang ini digunakan untuk mengikat seseorang, bahkan alam biduk surgawi tak akan bisa melepaskan diri. Dia mencarinya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Benar-benar tak ada yang baik yang tersisa, bahkan tak ada satupun kartu emas, tetapi semua yang bernilai uang telah ditransfer. Baiklah, kalian pilah-pilah barangnya dan angkut semuanya kembali. Su Tianmu berjalan keluar dari tumpukan perbekalan dan melambaikan tangannya ke yang lain. Benda-benda ini akan digunakan oleh rumah bela diri. Minta rumah bela diri melunasi sebagian kredit untuknya ketika saatnya tiba. Para kadet mengangguk dan mulai memilah-milah persediaan. Su Tianmu berbalik untuk pergi, berniat untuk pergi dan melihat bagaimana keadaan tuan rumah dan yang lainnya dalam pertempuran mereka. Ketika tiba-tiba bayangannya melirik ke sebuah kotak, dan di bawahnya ada gulungan perkamen lawas. Keunikan gulungan perkamen itu membuat Su Tianmu langsung tertarik, berbalik dan menariknya keluar dan membukanya. Sebuah peta, hanya untuk melihat gunung dan sungai yang diuraikan pada gulungan perkamen, dengan tempat yang ditandai dengan jelas. Peta harta karun. Su Tianmu mengambil gulungan perkamen dan melihatnya berulang kali. Tak ada petunjuk, itu adalah peta sederhana tanpa kepala, dan bahkan mungkin itu adalah peta yang tersisa. Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berseru kata, senang tanpa alasan, tetapi masih menyimpan gulungan perkamen itu. Tunggu sebentar, tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepalanya. Su Tianmu tertegun, senior. Apakah ada penanda di peta yang baru saja kamu ambil? Apakah penanda ini berbentuk pedang? Mendengar ucapan Raja Abadi Gila, Su Tianmu buru-buru membuka peta dan melihat lebih dekat pada penanda itu, dan itu memang berbentuk pedang. Benar, itu adalah tanda berbentuk pedang, senior. Peta macam apa ini? Hatinya segera terangkat. Apa yang bisa membuat Raja Dewa Gila memperhatikan pasti sesuatu yang baik. Bahkan jika itu hanya sebuah peta, itu akan menjadi 10.000 kali lebih berharga daripada mendapatkan senjata harta karun. Itu benar-benar benar. Di dalam ponton, Raja Dewa Gila tersenyum dengan emosi dan berseru, "Nak, kamu benar-benar beruntung. Sesuatu yang telah hilang selama 1 juta tahun dan ratusan juta orang gagal melacaknya, tetapi secara mengejutkan kamu telah menemukannya. Sesuatu yang telah dicari oleh ratusan juta orang." Mulut Su Tianmu terbuka dan jantungnya berdegup kencang. Senior, apa sebenarnya peta ini? Su Tianmu hanya bisa merasakan mulutnya mengering. Harta karun yang menentang surga macam apa yang bisa membuat Raja Dewa Gila sangat memujinya. Peta ini menyangkut Sekte 10.000 Pedang. Sekte 10.000 Pedang. Su Tianmu membeku, belum pernah mendengarnya. Sekte 10.000 Pedang adalah sekte yang kuat yang berdiri di puncak 1000 dunia sejuta tahun yang lalu. Suara gemilang Raja Abadi Gila terdengar, dan hati Su Tianmu bergetar saat dia mendengarkan betapa kuatnya sekte seperti itu. Melihat ke bawah ke peta di tangannya, dia menjadi lebih bersemangat. Sepertinya dia benar-benar telah mengambil harta karun. Tapi sekte 10.000 Pedang tidak menjadi kuat selama lebih dari 100.000 tahun sebelum sekte itu tiba-tiba padam dan menghilang tanpa jejak. Berbicara tentang ini, Raja Dewa Gila menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Su Tianmu juga meratap ketika dia mendengarnya, tetapi segera dia tidak peduli tentang itu. Apa yang dia ratapi, jika sekte 10.000 Pedang tidak jatuh, bagaimana mungkin gilirannya untuk menemukan hal yang begitu baik? Kalau begitu senior, apa sebenarnya peta ini? Su Tianmu bertanya sekali lagi, setelah berbicara selama setengah hari atau tidak langsung ke intinya. Peta ini, jika saya ingat dengan benar, seharusnya merupakan dunia rahasia petualangan dari Sekte 10.000 Pedang. Raja Abadi Gila berbicara tanpa daya, kenapa terburu-buru, tak ada yang merampokmu. Alam rahasia petualangan. Mata Su Tianmu berbinar saat dia melihat peta. Sekte 10.000 Pedang adalah sekte yang sangat kuat. Alam pelatihan rahasia ini tidak perlu dikatakan lagi, pasti berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi peta ini tidak menandai di mana lokasinya.
Su Tianmu membalik-balik gulungan perkamen lagi, tidak tahu di mana peta ini sama sekali. Senior, apakah kamu tahu di mana letak peta ini? Kemana saya harus mencari tahu? Raja Abadi Gila langsung memutar matanya. Sekte 10.000 pedang adalah masa kejayaan sekte sejuta tahun yang lalu, dan dia telah mati selama 100.000 tahun, bagaimana dia bisa terus mengetahuinya? Waktu sudah sangat lama sehingga semuanya telah berubah, belum lagi saya, bahkan jika Patriark 10.000 pedang sekte sendiri datang, dia tak akan dapat menemukan tempat itu. Sudut mulut Su Tianmu bergerak-gerak, merasa bahwa setelah berbicara selama setengah hari, peta ini hanyalah sebuah hiasan. Nah, saya melihat bahwa kamu dan Sekte 10.000 pedang benar-benar terkait. Nasib, Su Tianmu tersenyum pahit, hanya karena peta ini. Jika itu masalahnya, orang yang benar-benar memiliki takdir juga adalah bandit desa angin hitam. Apakah menurutmu Raja Abadi ini berbicara omong kosong? Pedang Suan Merah yang kamu dapatkan sebelumnya adalah produk dari Sekte 10.000 pedang, secara khusus digunakan untuk memberi penghargaan kepada murid. Setiap murid yang luar biasa hanya dapat memiliki satu pedang selama sisa hidupnya, dan seluruh hidupnya hanya untuk membuat pedang yang bagus. Pedang Suan Merah adalah embrio pedang yang hanya bisa dimiliki oleh murid yang benar-benar luar biasa dari Sekte 10.000 pedang. Su Tianmu tak bisa membantu tetapi melirik pedang Suan Merah di punggungnya. Sungguh mengejutkan bahwa pedang Suan Merah ini berasal dari tempat yang begitu besar. Senior, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Raja Abadi Orang Gila tidak menjawab dan mengusap hidungnya dengan canggung. Dia hanya mengingatnya ketika dia melihat peta ini. Kamu memiliki pedang Suan Merah, yang setara dengan memiliki kunci untuk memasuki alam rahasia Sekte 10.000 pedang. Di masa depan, jika kesempatanmu datang, kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan pedang kemajuan kedua saat kamu memasuki alam rahasia. Pedang kemajuan kedua, Su Tianmu langsung tergerak, maksud Raja Abadi Gila sudah jelas baginya, yang berarti keterampilan pedang mustahil. Kekuatan skill pedang mustahil dari Raja Pedang Mustahil bukan hanya ini, skill pedang mustahil juga bukan hanya teknik peninggian surgawi. Kekuatan sebenarnya dari skill pedang mustahil adalah formasi pedang. Setiap jurus dari skill pedang mustahil berhubungan dengan pedang menjadi mata dari formasi, dan ketika dikembangkan hingga puncaknya, secara langsung membentuk formasi pedang, yang tak terkalahkan. Pedang dari Sekte 10.000 pedang adalah mata dari formasi pedang yang sempurna. Mari kita lihat keberuntungan di masa depan. Su Tianmu menyimpan peta itu, bertekad di dalam hatinya, dia harus menemukan dunia rahasia dan mendapatkan lebih banyak pedang kemajuan. Pada saat berbicara dengan Raja Dewa Gila, kerumunan peserta pelatihan hampir selesai memilah-milah persediaan. Kapten Su Tianmu, ayo pergi dan lihat pertempuran antara tuan rumah dan yang lainnya. Tian Wenyan datang dan berseru kepada Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk dan dengan lompatan tubuhnya, dia langsung bergegas memanjat tembok kota, dengan peserta pelatihan di belakangnya mengikuti satu demi satu. Berdiri di tembok kota, dia dapat dengan jelas mendengar suara pedang beradu, dan ketika dia melihat keluar, dia dapat melihat bahwa tuan rumah dan anak buahnya masih bertarung dengan tuan besar dan anak buahnya. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Grandmaster, mereka berdua sudah tua dan tak bisa menandingi kekuatan dan daya tahan Grandmaster. Saya khawatir tuan rumah dan yang lainnya tak akan bisa bertarung. Diam, tuan rumah dan yang lainnya pasti akan menang. Seorang pria bergumam dan segera ditegur, tapi tak ada gunanya berbicara keras sekarang. Kekhawatiran muncul di wajah para kadet satu demi satu, begitu tuan rumah dan anak buahnya kalah, maka kemenangan mereka akan sia-sia. Bahkan jika mereka kalah jumlah dan Su Tianmu adalah iblis, bersama-sama mereka tak akan cukup untuk menghabisi satu pembudidaya alam biduk surgawi. Begitu Sang Suhu kalah, semua upaya yang telah dilakukan Martial Mansion dan 3 kota selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kami benar-benar meremehkan kekuatan manusia Pondok Angin Hitam. Kerumunan itu berpikir sendiri dan tak bisa tidak melirik Su Tianmu. Tanpa Su Tianmu, mereka pasti sudah dikalahkan sejak awal pemberantasan bandit ini. Tidak heran benteng angin hitam bisa bertahan selama bertahun-tahun, itu terlalu kuat. Tuan rumah harus menang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah menang dengan mudah dan tidak ingin kalah lagi. Semua kadet dicengkeram oleh hati mereka, begitu gugup dan khawatir sehingga jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Kapten, ayo kita pergi dan mengantarkan obat mujarab itu ke ketua rumah dan yang lainnya.
Seorang siswa tua dari rumah kelima tak bisa membantu tetapi menonjol dan berseru kepada Su Tianmu. Mata yang lain langsung berbinar ketika mereka, itu ide yang bagus. Sebagian besar alasan mengapa tuan rumah dan yang lainnya dikalahkan adalah karena mereka sudah tua dan kekuatan punggung mereka lemah. Tetapi jika mereka memiliki ramuannya, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan dengan segera. Kerumunan itu memandang Su Tianmu dengan mata penuh harap, menunggu Su Tianmu mengatakan sesuatu. Su Tianmu memandang mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika kerumunan melihat ini, wajah mereka penuh dengan kekecewaan. Tetapi apakah mereka akan melihat tuan rumah dan yang lainnya kalah seperti ini? Itu hanya beberapa pil, kamu adalah seorang alkemis sekarang, kamu bahkan tak bisa menyisihkan ini. Mengirim pil, siapa di antara kalian yang akan mengirimkannya? Melihat Su Tianmu tidak tega menjelaskan, Zhao Qing'an harus keluar dan menjelaskan, jangan sampai orang-orang ini berpikir tidak masuk akal. Itu adalah pertempuran di alam biduk surgawi, mengirimkan obat mujarab, itu meringankan, apakah kamu akan mengirimkan obat mujarab ini atau saya? Kerumunan orang terdiam, mereka memang berpikir terlalu naif, mengirim pil sama sekali tidak praktis. Apakah kita hanya akan menonton saja? Tentu saja kita tak bisa hanya menonton. Seorang kadet berbicara tanpa daya, dan Su Tianmu segera mengejarnya. Para kadet membeku ketika mereka mendengar itu, lalu mereka memandang Su Tianmu dan mata mereka berbinar. Jika Su Tianmu berseru ada jalan, maka pasti ada jalan. Pergi dan bawa panah otomatis terbesar dan terbaik. Su Tianmu segera berseru, kilatan cahaya di matanya. Panah, untuk apa kamu menggunakan panah otomatis? Kapten, jangkauan panah tak bisa mencapai sejauh ini, dan kekuatan menghabisinya tidak cukup. Seorang anggota tim mengingatkan bahwa mengandalkan panah otomatis tak akan membantu House Master dan yang lainnya. Pergi sekarang, Su Tianmu minum, apakah dia tidak tahu ini? Para taruna harus bergegas mencari mesin panah otomatis, sebelumnya, agar tidak terancam oleh panah tajam dan busur panah yang kuat lagi. Langkah pertama mereka untuk menerobos gerbang adalah menghabisi pemanah dan menghancurkan mesin panah otomatis. Sekarang tidak mudah untuk menemukan mesin panah otomatis yang bagus. Setelah berlari melalui kastil, tak ada mesin panah otomatis yang ditemukan, tetapi panah otomatis yang jauh lebih mematikan ditemukan. Panah tempat tidur. Lebih baik, Su Tianmu melihat ke arah panah otomatis yang seperti kereta di depannya, dan kegilaan melintas di wajahnya. Lepaskan tali panahnya. Mendengar ucapan Su Tianmu, kerumunan kadet menjadi semakin bingung, tetapi melakukan apa yang diperintahkan dan memotong tali panah. Ikat urat binatang ini. Su Tianmu melemparkan tendon binatang buas yang baru saja dia dapatkan, salah satu taruna menangkapnya dan tanpa sadar menariknya, dan sempoyongan karena tendon binatang buas itu tidak berubah bentuk sedikit pun. Itu bahkan tak bisa diregangkan, apalagi diikat. Saya akan melakukannya. Zhao Qing'an melihat ini dan mengambil tendon binatang itu, menariknya dengan sekuat tenaga, tetapi itu hanya berubah sedikit. Tendon binatang iblis macam apa ini? Zhao Qing'an tak bisa membantu tetapi terkejut, dia telah berkultivasi ke alam takdir, kekuatannya setidaknya 50.000 pound, tetapi dia tak bisa menarik urat binatang sama sekali. Wakil Kapten Zhao, mari kita rangkai untuk Kapten Su Tianmu bersama-sama. Li Kuanxing datang dan berseru dengan raut muka serius, dia sudah memiliki perasaan samar tentang apa yang akan dilakukan Su Tianmu, dan langsung merobek pakaiannya, memperlihatkan bahunya, mengambil ujung tendon binatang buas, dan melilitkan tali itu bersama Zhao Qing'an. Mereka berdua menggabungkan upaya mereka, dan baru setelah itu mereka berhasil merangkai tendon binatang buas itu. Setidaknya ini adalah busur Chinsek. Zhao Qing'an menyeka keringatnya dan berseru, busur Chinsek, itu 60.000 pound. Panah-panah. Su Tianmu melepas bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kencang, mengambil panah otomatis dan berjalan langsung untuk duduk di atas panah tempat tidur. Melihat pemandangan ini, Zhao Qing'an dan yang lainnya langsung dibutakan. Kapten, kamu akan menembakkan panah otomatis sendiri. Zhao Qing'an melompat kaget, ini adalah busur Chinsek, membutuhkan lebih dari 60.000 pound kekuatan untuk digunakan. Dan itu adalah satu lengan seberat 60.000 pound. Tapi tak akan ditarik oleh manusia. Keuntungan dari busur panah tempat tidur adalah, bahwa busur ini sangat kuat dan memiliki jangkauan yang jauh, tetapi juga memiliki kelemahan yang jelas, yaitu, bahwa busur ini tidak terlalu akurat.
Su Tianmu secara pribadi duduk di atas busur silang untuk meningkatkan akurasi, tetapi masalah yang lebih besar datang ketika jaraknya terlalu jauh, dan dibutuhkan setidaknya 80.000 pon kekuatan besar untuk mendukung medan perang. Jika seseorang dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk mengaktifkan panah otomatis, itu benar-benar akan menghabisi siapapun yang menembaknya. Bahkan Zhao Qingan sendiri hanya memiliki 50.000 pon kekuatan. Dia dan Li Kuanxing mengalami kesulitan bahkan untuk melilitkan panah. Su Tianmu harus menarik panah tempat tidur sendirian dan menghabisi orang, itu tak akan. Bahkan jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini, ada hampir 40 masalah, Tuan Besar. Berapa kali Su Tianmu harus menarik busur silang tempat tidur untuk membantu tuan rumah menang? Saya khawatir jika dia menarik panah sekali, dia akan hancur. Kapten, itu tak akan berhasil dalam sejuta tahun. Setelah Zhao Qingan memikirkan masalah ini, dia buru-buru menghentikan Su Tianmu, dia juga tak bisa mempertaruhkan nyawanya. Jangan khawatir, jika saya berani melakukan ini, saya yakin, bukankah kamu masih percaya padaku? Su Tianmu tersenyum percaya diri dan berseru kepada Zhao Qingan. Zhao Qingan membuka mulutnya, tak bisa berseru kata, dan hanya bisa mundur dengan senyum pahit. Apa yang akan dilakukan Su Tianmu, apakah itu dilakukan atau tidak, dia tak bisa menghentikannya. Semuanya mundur. Zhao Qingan meraung, membuat semua orang mundur pada jarak yang aman. Su Tianmu duduk di tempat tidur panah, menarik napas dalam-dalam dan mengambil panah-panah dan menggantungnya, membungkus Yuan Qi di kedua tangannya untuk menghindari jari-jarinya tertarik. Menarik tali panah, Su Tianmu meraung rendah dan mencondongkan seluruh tubuhnya ke belakang, tetapi bahkan kemudian, dia hanya berhasil menarik tali panah. Zhao Qingan menyaksikan dari pinggir lapangan, hanya untuk merasakan tenggorokannya menjadi kering. Hanya dengan satu tarikan, kekuatan Su Tianmu sudah sebanding dengan kekuatannya. Bisakah dia benar-benar menarik kembali panahnya? Kerumunan kadet langsung menjadi gugup dan khawatir, diam-diam bersorak untuk Su Tianmu. Beberapa taruna wanita, di sisi lain, memandang Su Tianmu dan tersipu sejenak, karena setiap otot di tubuh Su Tianmu sedang bergerak saat ini, terutama otot-otot yang menonjol di tubuh bagian atasnya, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan eksplosif, membuat mereka merasakan keinginan untuk naik dan menyentuhnya. Su Tianmu menarik tali busur panahnya, urat-urat di lehernya keluar, tetapi tali busurnya masih setengah ditarik. Buka, dengan raungan keras di dalam hatinya, kekuatan di tiga urat nadi gelap menjadi liar, terus-menerus mengamuk dengan kekuatan, dan tali busur panah ditarik hingga penuh. His, itu ditarik terbuka. Kerumunan orang terkejut, betapa dahsyatnya kekuatan yang harus dimiliki untuk menarik busur Tintia sampai penuh. Mereka melihat ke medan perang secara serempak, apakah Su Tianmu dapat membantu tuan rumah dan yang lainnya tergantung pada apakah dia dapat mengenai tembakan dan menyebabkan kerusakan pada tuan besar dan yang lainnya. Su Tianmu melepaskan tali panah dan panah-panah langsung melesat ke arah Raja Dupa seolah-olah itu adalah bintang jatuh. Di tepi danau, Master Dupa ke-10 yang berada di tengah-tengah pertarungan yang hiruk-pikuk, hanya merasakan krisis kematian datang, dan keringat di bagian belakang lehernya langsung berdiri. Saat dia membersihkan seorang mentor di depannya, dia berbalik dan melihat panah-panah terbang ke arahnya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin panah-panah melesat sejauh itu? Tetapi dia tidak punya waktu lagi untuk terkejut, dan segera menebas ke arah depan. Kekuatan yang kuat dari panah-panah langsung menjatuhkan pedang tajam dari tangannya, dan kekuatan luar biasa yang datang darinya langsung mengguncang organ dalam tubuhnya dan mengirimnya terbang ke belakang, memuntahkan darah dengan marah. Apa yang terjadi? Dan guru di seberangnya, masih tidak menyadari apa yang telah terjadi, mengalihkan pandangannya untuk melihat suhu wewangian ke-10 jatuh ke dalam air, airnya langsung ternoda merah. Kesempatan bagus. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tutor ini tahu kebenaran tentang mengendarai gelombang kemenangan, dan segera tidak peduli tentang apapun, dia langsung bergegas ke bawah ke dalam air dan menebas suhu wewangian ke-10 dengan pedangnya. Wow, setelah membawa kepala suhu dupa ke-10 keluar dari air, tutor ini sempat melihat ke arah kastil, hanya untuk melihat sejumlah besar peserta pelatihan berdiri di atasnya. Mereka telah menyerang. Setelah beberapa saat ketidakpercayaan di wajah tutor ini, dia melompat karena terkejut, para kadet telah berhasil menyerang kastil. Ketua, para peserta pelatihan telah berhasil menyerang kastil.
Segera, dia memberitahu Housemaster dan yang lainnya tentang kabar baik itu. Apa? Diserang? Penguasa pemerintahan dan anak buahnya mendengar hati mereka bergetar dan melihat ke arah kastil, dan sekilas mereka melihat kerumunan taruna yang berdiri di dinding. Benar-benar diserang. Hahaha. Rumah bela diri berkah surgawi. Rumah bela diri berkah surgawi. Akhirnya diserang. Kalau tidak saya akan memiliki hati nurani yang buruk selama sisa hidupku. Kerumunan Housemaster sangat bersemangat sehingga beberapa instruktur bahkan mulai meneteskan air mata. Lebih dari 2000 peserta pelatihan. Jika serangan itu gagal dan mereka semua dimakamkan di sini, mereka akan dikutuk oleh hati nurani mereka selama sisa hidup mereka. Tapi sekarang mereka menang. Kutu kupret. Bagaimana ini bisa terjadi? Ah, sekelompok pecundang. Grandmaster dan anak buahnya sangat marah ketika mereka melihatnya. Lebih dari 10.000 orang dan begitu banyak tindakan putus asa yang disiapkan. Tetapi mereka masih diserbu oleh kota, dan sekarang semua orang pasti telah terbantai. Bahkan jika itu lebih dari 10.000 babi, mereka masih harus menangkap setengah hari. Sampah, sampah. Melihat Grandmaster dan yang lainnya melompat dalam kemarahan, senyum puas terangkat di wajah Housemaster dan yang lainnya. Dibandingkan dengan murid-murid kami yang berbakat, orang-orangmu itu benar-benar hanya babi. Hal-hal lama, jangan terlalu berpuas diri. Grandmaster Huorang menatap tuan rumah dan meraung rendah. Jadi bagaimana jika murid-muridmu menang? Kalian yang tua bukan tandingan kami, mereka menang tanpa hasil. Di depan yang terkuat dari alam biduk surgawi, bahkan jika ada lebih banyak alam rumah kehidupan, mereka masih hanya sekumpulan semut. Senyuman kejam terangkat di wajah klan Grendang, paling banyak anak buah mereka akan mati adalah mereka tak akan memiliki lebih banyak orang untuk melayani mereka. Mereka dapat mengumpulkan lebih banyak lagi nanti, tetapi mereka masih akan memenangkan pertempuran ini. Raut muka anak buah penguasa pemerintah berubah menjadi ironis. Tuan besar dan anak buahnya mengatakan yang sebenarnya, mereka semua kelelahan sekarang, jika mereka bertarung lebih lama lagi, mereka pasti akan kalah. Jika mereka mundur, mereka akan dianggap menang, tapi kemenangan seperti ini bukanlah yang mereka inginkan, apalagi yang diinginkan putri ketiga. Jika mereka mempertahankan tumor yang kuat ini, mereka masih akan mengganggu orang-orang di 3 kota, dan mereka bahkan mungkin bisa membantai mereka di masa depan karena pertempuran ini, membuat mereka sama sekali tidak perlu khawatir. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus menahan tuan besar dan yang lainnya di sini. Tiba, sedikit cahaya dingin tiba lebih dulu, langsung menghabisi Grandmaster. Grandmaster, hati-hati. Kepala suku kedua dan yang lainnya memucat ketika mereka merasakan krisis dan buru-buru mengayunkan pedang mereka ke belakang. Panah ini adalah tangan pemimpin kedua sendiri, dan pedang itu membelah panah-panah secara langsung. Dengung, panah-panah itu dibelokkan, tapi dia juga tidak menerimanya dengan baik, karena pedang tajam di tangannya meraung-raung dan mulut harimau itu robek. Dari mana datangnya panah-panah itu? Pemimpin kedua menghirup udara dingin karena kesakitan, melihat ke arah kastil dengan mata penuh keterkejutan, bagaimana mungkin panah-panah bisa melesat sejauh ini dan dengan ketepatan seperti itu. Pemimpin pertama melihat bahwa pemimpin kedua telah memblokir panah-panah untuknya dan masih terluka. Dia tak bisa menahan rasa takut, jika panah ini mengenainya, saya khawatir dia akan mati. Dari mana panah itu berasal? Dia melihat ke arah kastil dengan tidak percaya, sama seperti pemimpin kedua. Panah. Penguasa pemerintahan dan yang lainnya juga terkejut. Tempat ini setidaknya berjarak 4 mil dari kastil, dan jangkauan busur panah paling jauh 2 mil. Untuk mencapai 3 mil sudah merupakan busur silang yang sangat kuat, bagaimana bisa mencapai jarak lebih dari 4 mil? Bagaimana mungkin busur silang memiliki jangkauan lebih dari 4 mil dan begitu akurat? Kecuali bidadari surgawi yang menarik busur silang itu sendiri, itu tak akan. Tapi tak ada bidadari langit di kastil itu, jadi siapa yang menembakkan panahnya? Seseorang sedang duduk di atas busur silang, seseorang benar-benar menarik busur silang secara pribadi. Penguasa pemerintah dan anak buahnya melihat dengan sangat keras dan melihat panah otomatis dan orang yang duduk di atasnya, tetapi mereka tidak melihat siapa yang duduk di atasnya. Benar-benar ada seseorang yang menarik panah otomatis. Orang gila mana yang berani melakukan itu? Apa dia tidak takut dia akan menyia-nyiakan dirinya sendiri saat menariknya?
Sejak kapan Martial Mansion memiliki pembudidaya alam dewa langit tambahan? Tidak heran mereka bisa menembus kastil, ternyata ada pembudidaya alam bidadari langit yang bersembunyi di dalamnya. Kutu Kupret, tercela. Kerumunan penguasa pemerintah memandang ke arah Grandmaster yang marah dan yang lainnya, tetapi mereka semua bingung, sejak kapan mereka memiliki pembudidaya alam biduk surgawi. Kenapa mereka sendiri tidak mengetahuinya? Siapa yang menarik busur silang tempat tidur? Kepala pemerintahan bergumam dan melihat yang lain, mereka semua saling memandang, jaraknya terlalu jauh bagi mereka untuk melihat seperti apa orang yang duduk di tempat tidur panah itu. Hua Lingfeng tiba terdiam dan melirik kaget ke arah kastil. Apakah kalian pikir itu bisa jadi Su Tianmu? Su Tianmu. Ucapan ini menyebabkan tuan rumah dan yang lainnya langsung terkejut, hal gila seperti itu benar-benar hanya mungkin dilakukan oleh Su Tianmu. Benar-benar bisa jadi dia, selain dia, siapa lagi yang berani melakukan hal seperti itu? Tapi dia hanya berada di level kedua dari alam Fate Mansion. Panah tempat tidur saja tak bisa menariknya, bukan? Mereka semua menggelengkan kepala karena tidak percaya, menolak untuk percaya bahwa orang yang bisa menarik panah otomatis dengan kuat adalah Su Tianmu. Tuan rumah, barusan, panah-panah langsung menghancurkan lawan saya. Tiba tutor yang membawa kepala Raja Dupa ke-10 angkat bicara, tidak peduli siapa yang menarik panah otomatis, masih ada harapan kita bisa memenangkan pertempuran ini. Mata sang suhu langsung berbinar, benar, apa yang mereka pedulikan sekarang, dengan panah otomatis, harapan mereka untuk menang langsung meningkat. Ayo selesaikan menghabisi para bandit ini dulu. Lakukan, penguasa pemerintah dan anak buahnya melakukannya, dan Grandmaster dan anak buahnya harus membalas tembakan, tidak punya waktu untuk repot-repot dengan panah tempat tidur. Di tembok kota, tembak, haha, satu anak panah telah menghabisi seorang penguasa dupa. Kapten Su Tianmu, kamu benar-benar luar biasa. Panah pertama menang, para kadet di dinding semua melompat dengan gembira, lalu Su Tianmu menembakkan panah kedua, yang ditangkap oleh pemimpin kedua, kegembiraan di wajah kerumunan tiba sangat terkendali. Tidak apa-apa bahkan jika kamu menangkapnya, alam biduk surgawi tidak semudah itu untuk dihabisi. Sepertinya itu seharusnya melukainya juga, beberapa anak panah lagi pasti akan menghabisinya. Lebih baik menembak Raja Dupa itu, satu tembakan pada satu waktu. Kerumunan berseru dan tak bisa membantu tetapi melihat Su Tianmu, masih terlalu sulit untuk menembak orang kuat dari alam biduk surgawi, habisi saja karakter level Raja Dupa itu. 12 Raja Dupa dari Blackwing Cottage semuanya berada di puncak alam takdir, menghabisi salah satu dari mereka akan menjadi bonus. Tapi Su Tianmu tidak puas dengan menghabisi mereka yang ada di alam takdir, dia masih harus menghabisi mereka yang ada di alam biduk. Tantangannya tak akan, itu adalah jantung pedangnya. Tapi sebelum itu, dia masih harus berlatih dengan para penguasa dupa itu. Tali busur panah ditarik dengan kekuatan penuh sekali lagi, dan panah-panah tiba berubah menjadi merah, memancarkan panas yang menakutkan. Kerumunan orang merasakan suhu tinggi dari panah otomatis dan menoleh untuk menatapnya, mulut mereka mengering saat menelan ludah. Saya hampir lupa, Su Tianmu masih memiliki kekuatan atribut untuk digunakan. Dengan penambahan kekuatan atribut, kekuatannya pasti lebih kuat. Saya ingin tahu apakah itu bisa menembak orang kuat dari alam biduk surgawi. Hati kerumunan berangsur-angsur bergetar lagi, dan saat anak panah-panah meninggalkan tali, Huo menoleh untuk melihat ke medan perang. Wus, panah-panah diarahkan langsung ke Raja Dupa, berlatih dengan satu panah terlebih dahulu. Lagi, wajah Raja Dupa kelima berubah ketika dia merasakan panah-panah meluncur ke arahnya, dan dia harus berbalik untuk menerima panah-panah. Dengan kecepatan panah-panah, dia hanya bisa menerimanya. Jika dia menghindar, dia hanya akan ditembak mati sebagai target. Kamu ingin menghindar? Suhu di belakangnya mencibir dan segera menghabisi suhu wewangian kelima, mencoba dengan sepenuh hati menahan serangan panah, delusi. Fragrance Lord kelima menyaksikan panah-panah melambung tinggi dan para tutor menyerang di belakangnya. Hatinya mengutuk dalam kemarahan, tetapi dia hanya bisa berkonsentrasi untuk menangkis panah-panah. Menahan pedang dari para tutor paling tak akan melukainya dengan serius, tetapi terkena panah-panah pasti akan menghabisinya. Dia telah meremehkan kekuatan panah kali ini, panah-panah yang diperkuat kekuatan atribut api melesat lurus ke atas dengan kekuatan dan langsung menghancurkan pedang di tangannya.
Murid Dewa Wewangian kelima menyusut saat dia melihat panah-panah itu tumbuh semakin besar di matanya. Tanpa sadar dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Panas yang menyengat langsung menghanguskan telapak tangannya. Ah! Panah-panah itu menembus Master Wewangian kelima tepat saat jeritan dimulai. Oh! Suhu yang sedang menghabisi di belakangnya melompat kaget melihat pemandangan itu dan buru-buru menghindari panah-panah yang menembus tubuh Suhu Wewangian kelima, yang menyerempet pakaiannya dan melewatkannya sehelai kumis pun. Hampir saja, Suhu ini menyeka segenggam keringat dingin, melihat ke bawah dan sempoyongan, hanya untuk melihat bahwa di mana panah-panah baru saja menyerempet pakaiannya, sebuah lubang besar langsung terbakar dari mereka. Bahkan jika dagingnya tidak tersentuh, dagingnya langsung menjadi merah hangus karena panas. Keringat tutor ini langsung berdiri di ujung, jika panas yang menakutkan itu benar-benar digosok, itu akan langsung membakar luka yang sangat besar. Mereka benar-benar membuat anak panahnya terbakar merah sebelum menembakkannya. Bagaimana mereka melakukannya? Pemikiran yang luar biasa, pada suhu setinggi itu, sebuah benda yang biasa saja bisa menjadi panas. Di tembok kota, kerumunan taruna bersorak-sorai. Su Tianmu sangat perkasa. Kapten itu perkasa. Menghabisi puncak alam Fate Mansion secara langsung, Kapten tidak terkalahkan. Semua kadet melihat dengan mata kepala sendiri, seorang Raja Dupa di puncak alam takdir ditembak langsung. Mereka semua melompat kegirangan, benar-benar tak terkalahkan. Su Tianmu menyeka keringat dan senyum terangkat di wajahnya, tapi tatapannya membentak. Bawalah anak panahnya. Busur telah ditembakkan, dan setelah mendengar ucapannya, seorang kadet segera menyerahkan 3 busur panah, dan kali ini, Su Tianmu langsung memegang 3 busur panah di tangannya dan menggantungnya. 3. Ketika kerumunan melihat itu, mereka terkejut sampai sempoyongan. 3 anak panah dalam satu tembakan, tetapi itu membutuhkan lebih banyak kekuatan dan akurasi yang lebih tinggi. Su Tianmu meraih 3 anak panah-panah dan menarik talinya dengan segenap kekuatannya. Kali ini kristal es bersinar di atas ketiga anak panah itu, diresapi dengan kekuatan atribut es. Dengan pelepasan di tangannya, ketiga busur panah itu berubah menjadi meteor dan menghabisi Grandmaster. Kali ini, saatnya untuk mencoba peruntungan mereka melawan biduk. Wus, wus, wus. Saat mereka menyaksikan 3 anak panah melesat, kerumunan taruna dipenuhi antisipasi. Jika mereka mengenai semuanya, pasti akan tepat sasaran. Sekarang Grandmaster dan anak buahnya sudah sangat lelah bertempur. 1. Anak buah mereka telah ditembak dan dihabisi oleh 2 orang dari mereka. Moral House Master dan anak buahnya telah meningkat pesat. Dan 2. Mereka harus bertempur dan menghabisi sambil terus waspada terhadap anak panah dingin. Perasaan ini tak bisa disebutkan betapa tak tertahankannya itu. Wus, wus, wus. Suara angin pecah terdengar lagi, secara langsung memprovokasi saraf tegang Grandmaster. Huoran menoleh untuk melihat, dan wajahnya menjadi putih. 3 akar, sebelumnya hanya 1, tapi sekarang bahkan lebih keterlaluan, langsung 3. Kali ini, ketiga anak panah itu diarahkan langsung ke ketiga Don. Kutu kupret, ketiga penggantungan itu sangat marah sehingga mereka mengutuk secara langsung, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menangkis panah-panah terlebih dahulu. Di depan panah-panah, ketiganya tidak berani melambat dan langsung meledakkan kekuatan terkuat mereka untuk melawan, akhirnya berusaha keras untuk menangkis panah-panah. Tapi kekuatan atribut es dari panah-panah langsung ditransmisikan ke mereka, dan mereka bertiga langsung menggigil saat embun beku terbentuk di sekujur tubuh mereka. Kesempatan bagus. Mata kerumunan penguasa pemerintah berbinar dan segera menghabisi ketiga Don, mengambil keuntungan dari penyakitmu. Bahkan kalian tak bisa menghabisiku. Tuan pertama meraung dengan amarah yang dahsyat, langsung menghancurkan kristal es di tubuhnya, dan dengan punggung tangan menebas ke arah tuan rumah. Grandmaster, yang telah dilemahkan oleh panah, masih menebas kembali Master of the House dengan satu pedang, bahkan menyebabkan dia menderita luka serius. Orang-orang lainnya melakukan hal yang sama, dan semuanya kalah, ditebas ke belakang secara berurutan. Tapi ketiga pemimpin itu juga tidak menderita dengan baik, memuntahkan darah dari mulut mereka satu demi satu dan menderita luka serius pada organ dalam mereka. Pemimpin ketiga, kamu pergi dan habisi orang yang menarik panah itu. Penguasa pertama menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung ke arah kastil, benar-benar marah. Mereka bisa bertahan di sini, tapi begitu penarik busur silang itu mati, mari kita lihat siapa yang bisa membantu orang-orang tua ini. Pemimpin ketiga segera mengangguk dan bergegas menuju kastil dengan mata dingin.
Hentikan dia. Penguasa pemerintah melihat raungan tergesa-gesa. Para peserta pelatihan itu tak bisa menahan pembantaian di alam biduk surgawi. Wakil prefek dan yang lainnya segera mengambil tindakan. Semua bergegas menuju pemimpin ketiga, tetapi pemimpin pertama dan pemimpin kedua mereka langsung memblokir di depan mereka. Mundur. Dengan berkurangnya satu pembudidaya alam Tiangang, tuan rumah dan yang lainnya membentuk tekanan balik. Tetapi tak ada gunanya, mereka tak bisa menghentikan tuan besar dan yang lainnya bertarung sampai mati untuk menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan tuan ketiga menghabisi jalan menuju kastil. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kerumunan suhu besar menjadi gelap di depan mata mereka. Wajah mereka penuh keputusasaan. Sekarang semuanya benar-benar berakhir. Penguasa ketiga telah berakhir. Sudah berakhir, sudah berakhir. Itu adalah pembudidaya alam Tiangang. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Para kadet di tembok kota langsung panik ketika mereka melihat pemimpin ketiga terbantai. Mereka semua bersama-sama tak akan cukup untuk menghabisi pemimpin ketiga sendirian. Mereka semua akan mati. Diam, kalian semua. Su Tianmu meledak dalam ledakan bahasa kotor yang langka. Bagaimana dia bisa berkonsentrasi untuk menghabisi musuh dengan semua kebisingan itu? Kerumunan langsung menjadi tenang ketika mereka mendengar raungan sengit Su Tianmu, dan semua menoleh untuk menatapnya. Wajah mereka pucat saat mereka menelan air liur. Tiga anak panah sebelumnya tak bisa menghentikan alam biduk, tetapi sekarang alam biduk telah datang. Bagaimana mereka masih bisa bertahan hidup? Su Tianmu mengambil anak panah-panah dan menarik talinya sampai penuh lagi. Melihat pemimpin ketiga yang bergegas mendekat dan menjilat bibirnya, sudut mulutnya memunculkan senyuman jahat. Pembudidaya alam Tiangang belum benar-benar menghabisinya. Bel, suara kenaikan suhu yang tiba-tiba dan suara es yang berderak terdengar, dan di mata kerumunan, panah otomatis di tangan Su Tianmu berwarna setengah merah dan setengah biru es. Kekuatan es dan api menyatu dalam satu panah-panah. Golum, golum. Kerumunan orang melihat ke arah panah-panah merah dan biru, menelan ludah dengan ngeri dan tak bisa menahan diri untuk tidak bergetar, bahkan pada saat itu juga. Mereka semua telah melihat kekuatan pedang kembar es dan api sebelumnya, dan sekarang dengan kekuatan atribut es dan api yang ditambahkan ke satu anak panah, kekuatannya akan mencapai tingkat yang menakutkan sehingga tak terbayangkan. Wus, saat tangan Su Tianmu mengendur dan panah-panah melambung, kerumunan orang menoleh dengan angkuh untuk melihatnya. Panah ini, mungkinkah bisa menghabisi pembudidaya alam Tiangang? Desir, pemimpin ketiga bergegas menuju kastil, aura pemusnahnya mengamuk, hatinya diam-diam bersumpah bahwa orang yang melepaskan panah otomatis akan hancur berkeping-keping. Saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke kastil, dia juga melihat dengan jelas siapa orang yang duduk di tempat tidur panah itu. Su Tianmu, pemimpin ketiga tercengang bahwa itu bisa jadi dia. Itu benar-benar kamu. Tapi setelah keheranan dia merasa normal kembali. Di alam ini, selain Su Tianmu, iblis dengan kemampuan ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bahkan mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya tidak segila Su Tianmu. Su Tianmu, kamu benar-benar menawan. Sayang sekali kamu harus mati hari ini. Melihat otot-otot Su Tianmu yang meledak-ledak, mata pemimpin ketiga tak bisa tidak berkedip dengan api. Seorang pria muda dan tampan, kuat dan berani bisa mematikan bagi wanita. Belum lagi wanita parubaya seperti dia yang suka makan rumput muda, jika dia tidak memiliki kesempatan saat ini, dia akan benci melakukan Su Tianmu secara langsung. Tetapi di depan pilihan hidupnya, dia hanya bisa menahan rasa sakit untuk menghabisi Su Tianmu. Wus! Suara angin yang berhembus membuat dia langsung tenang. Melihat panah-panah yang melonjak, pupil pemimpin ketiga menyusut, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa panah-panah ini lebih kuat dari yang sebelumnya, membawanya ke krisis kematian yang lebih intens. Minum, tidak berani ragu-ragu sejenak, pemimpin ketiga meraung dan segera mengayunkan pedangnya, meledak dengan segenap kekuatannya untuk menebas panah-panah. Di saat yang sama, sebuah energi astral melonjak keluar untuk melindungi tubuhnya, meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh panah tersebut. Ciri khas seorang pria kuat dari alam biduk adalah transformasi Yuan Qi-nya menjadi biduk, yang mampu mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mematikan dari Qi biduk, yang mampu menyerang jauh dari tubuhnya. Energi astral dari alam biduk berfokus pada serangan, tetapi tidak pada pertahanan.
Hanya ketika seseorang menerobos ke alam bumi, dia akan dapat menciptakan baju besi astral, yang seperti bumi dan membentuk pertahanan yang tak bisa ditembus. Pedang pemimpin ketiga menghantam panah-panah dan langsung merasakan dampak yang sangat besar. Langsung ke dadanya, seteguk darah dimuntahkan dengan suara wow. Selanjutnya, sebaliknya, sudut mulut pemimpin ketiga terangkat, selalu ada harga yang harus dibayar untuk mengambil panah-panah dengan keras. Selama dia mengambil yang ini selanjutnya, dia bisa membuat Su Tianmu tak akan menembak yang kedua. Saat sudut mulutnya terangkat, dia melihat udara di depannya langsung terdistorsi, dan pada panah-panah yang belum jatuh, dua kekuatan es dan api langsung bertabrakan, meletus menjadi energi yang menakutkan. Sebuah ledakan menggelegar terdengar, dan kepulan asap langsung naik ke udara. Saat berikutnya terdengar jeritan yang menyayat hati, hanya untuk melihat pemimpin ketiga jatuh melalui asap dan terlempar langsung dari wajahnya. Kerumunan orang di tembok kota melihat keadaan tragis suhu ketiga dan langsung bergidik. Wajah dan tangan pemimpin ketiga telah hancur berantakan, pembudidaya alam Heavenly Deeper telah kehilangan separuh nyawanya. Mengerikan, kerumunan itu memandang Su Tianmu dengan ngeri, menelan ludah. Saya khawatir Su Tianmu adalah satu-satunya yang telah menghabisi alam biduk surgawi dengan alam rumah mewahnya di masa lalu dan sekarang. Jeritan memilukan terus berdatangan, tapi tidak bertahan lama sebelum perlahan berhenti. Kerumunan orang menoleh untuk melihat ke depan, dan di tengah-tengah lautan api, pemimpin ketiga telah dibakar hidup-hidup. Anak panah itu tidak menghabisinya sepenuhnya, tapi sekarang dia terbakar sampai mati oleh api. Apakah ini disebabkan oleh dirinya sendiri? Su Tianmu telah menghabisi bidadari surgawi, menciptakan keajaiban, tetapi tak ada sorak-sorai di tembok kota. Semua orang terdiam, karena pemandangan ini telah membuat mereka terlalu terkejut. Nafas udara tersumbat di dalam hati mereka, dan hanya setelah mereka menghembuskan nafas ini barulah senyuman muncul di wajah mereka. Kapten Su Tianmu, mulai sekarang, kamu akan menjadi pemanah ilahi rumah bela diri. Pemanah ilahi saja tidak cukup, ada juga dewa perang rumah bela diri. Kamu pasti akan memiliki tanda besar dalam sejarah rumah bela diri.